Seseorang yang masih belum menyerah dan tidak mau menyerah dengan koneksi ini. Seseorang yang masih tidak mau menyerah tentang koneksi ini. Kita lihat sama-sama ya, tentang koneksi ini. Kita akan lihat siapa orang yang tidak mau menyerah karena kamu. Kita lihat siapa orang yang tidak mau menyerah karena dirimu. Oke. Kamu sepertinya sama orang ini memang menjalani satu hubungan yang gak jelas atau tidak pasti, ya. Banyak sekali PHP mungkin dari orang ini. Dia membuat kamu yakin, tetapi ketika ditanya, kapan nih kita serius? Kapan kamu ke rumahku? Kapan kenalan sama orang tuaku? Atau kapan kita tunangan atau apa? Sepertinya masih belum terbuka ya. Yang aku lihat seperti itu. Terus di sini aku lihat ada kondisi kamu sama dia ini mulai bosan, ya. Sehingga sekarang ini lagi banyak diam atau lagi diem-dieman. Aku melihat hubungan ini. Ya, hubungan ini itu sepertinya banyak sekali sesuatu yang nggak sesuai. Ya, mungkin banyak bohongnya. Kamu mungkin udah bisa menyimpulkan bahwa orang ini bohong sama kamu. Ya, karena kalau dilihat kenyataannya tuh kayak jauh gitu. Atau apa yang dijanjikan mungkin tidak sesuai. Terus yang aku lihat di sini, dia itu memang ada komitmen sama kamu, cuman untuk menjadikan sebuah kenyataan sepertinya itu masih masih belum kelihatan hilalnya. Dan di sini kamu lama-lama merasa sama dia tuh kayak jauh, ya, ada energi seperti itu. Dan orang yang memang belum menyerah ya orang yang memiliki energi seperti ini. Ini aku taruh di sini ya teman-teman supaya nggak penuh mejanya. Kita lihat lagi orang yang masih belum menyerah denganmu. Orang yang masih belum menyerah dengan dirimu. Orang yang masih belum menyerah akan kamu. Di sini aku melihat seseorang ini itu masih dengan energi yang sama. Walaupun kenyataannya dia mungkin belum bisa memberikan kepastian kapan bisa serius sama kamu atau kapan hubungan kalian mengalami peningkatan, tetapi energi dari orang ini sepertinya itu pengen jalan sama kamu, pengen terus jalan sama kamu. Nah, gini teman-teman. Apa yang dia mau adalah biar hubungan ini itu bisa tetap berjalan namun di sini tuh kayak tergantung semesta, tergantung kapan Tuhan itu bisa membukakan jalannya. Karena gini, seseorang ini sepertinya nggak mau berencana ya. Kenapa kamu tahu? Kenapa kamu harus mengerti? Kenapa dia nggak mau merencanakan sesuatu? Karena setiap rencana yang dia mau takutnya itu gagal. Dan orang ini bukan orang yang pandai dalam menghandle planning. Bukan orang yang pandai dalam rencana ya. Mengelola rencana orang itu nggak bagus. Ketika dia berencana nanti, ditakutnya ya hubungannya bukan makin deket tapi makin jauh. Kalau misalnya makin jauh, itu merugikan dia. Kenapa? Karena dia memang sebetulnya memiliki rasa yang besar dan rasa yang sayang sama kamu. Nah, kartu Knight of Cups di sini itu menunjukkan bahwa mungkin dia bukan tipe orang yang romantis, tapi dia siap untuk untuk menunjukkan bahwa dia serius sama kamu. Walaupun ya selama ini energinya itu masih belum pasti. Tetapi kalau aku lihat, bukan berarti dia tidak mau untuk serius sama kamu. Bisa jadi karena dia tuh belum berani untuk berkomitmen.
Ya, kita akan lihat alasannya di sini. Kita akan lihat alasannya. Sebenarnya alasannya itu sudah kamu ketahui kok. Dia sudah pernah ngomong alasan ini sama kamu, di mana dia ini masih harus melakukan sesuatu. Dia masih punya cita-cita atau masih punya rencana yang ingin diwujudkan dahulu. Rencana ini biasanya terkait dengan pekerjaan, terkait dengan mungkin bisnis, kemudian aku ngelihatnya sih lebih kayak kepada rencana hidup yang memang sedang berjalan. Karena aku ngelihatnya di sini situasinya dia pun sekarang kan lagi nggak bagus. Nah, karena memang rencananya belum berjalan dengan baik, makanya dia tidak berani untuk berkomitmen sama kamu. Takutnya apa? Takutnya ketika dia ingin berkomitmen itu tidak datang dari hatinya sendiri. Ya, bukan keinginannya. Karena kenapa? Dia masih punya beban batin. Itu yang dia nggak mau. Jadi kalau misalnya kamu tanya, apakah orang ini bisa serius sama aku? Iya, dia bisa serius sama kamu, cuman mungkin waktunya tidak sekarang. Orang ini sepertinya tidak mau menyerah begitu saja. Kita akan lihat apa planning atau rencana orang ini kepada kamu. Apa planning ke depannya orang ini terhadap kamu? Planning ke depannya seseorang ini terhadap kamu. Dia mau buat dirinya sukses dulu. Yang aku lihat ya, dia mau hidupnya sukses, dirinya sukses dulu. Supaya apa? Supaya keinginan dan cita-cita bersama kamu bisa tercapai. Terus, tuh, apa yang ada dalam pikirannya dia? Dia itu hanya mendambakan sebuah kesuksesan. Karena ketika dia berpikir sebuah kesuksesan, dan memang kesuksesan itu terjadi, maka apapun yang dia ingini, itu pasti akan tercapai, termasuk mungkin berumah tangga sama kamu, ya, punya hubungan yang tingkatannya lebih lagi dengan kamu. Karena nggak mungkin hubungan itu hanya berjalan karena cinta saja, gitu loh. Nah, kartu Page of Pentacles, dia ini sebetulnya pingin sekali goals ya, pengen sekali ada goals dalam hidupnya dia, supaya apa, ketika dia sudah terkoneksi sama kamu, sudah berjalan sama kamu, dia tidak dipusingkan dengan hal-hal yang apa ya, yang mengganggu gitu loh, yang mengganggu hubungan kalian. Nah, di sini pengen adanya sebuah kestabilan, di mana kestabilan tersebut ya, dia rasa penting. Karena ketika dia terkoneksi sama kamu, dan ketika hidupnya stabil, akan banyak hal yang kalian bisa kerjakan bersama. Bisa aja nih, orang ini ketika terkoneksi sama kamu, jika dia seorang pria, maka dia nggak mau kamu tuh bekerja. Mungkin dia maunya dia yang membiayai atau menafkahi kamu. Kalau misalnya dia seorang wanita, maka mungkin aja kamu sama dia ketika sudah sudah terlihat jelas kebaikan dalam kondisi yang baik dalam kehidupannya, maka di sini kalian bisa aja kayak, ayo kita usaha sama-sama, ayo kita mengembangkan sesuatu bersama, kayak gitu loh. Ya, jadi sebetulnya bukan dia di sini seperti terlihat menyerah gitu loh, tapi memang untuk menuju ke ke hubungan yang serius dan yang pasti, itu butuh banyak sekali persiapan. Gitu, ya. Kita lihat lagi di sini, teman-teman. Seberapa besar keinginannya untuk terus maju di hubungan ini. Ya, kita akan lihat sama kamu. Aku melihatnya begini.
dia itu selalu selalu mencoba berpikir jernih dalam menghadapi masalah yang nyata, dalam masalah yang ada. Dia tuh bilang kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini, maka kedepannya juga mungkin hidup dia sama kamu tuh akan lebih baik. Dia meminta kamu untuk mengerti alasan dibalik situasi yang sekarang. Ya, kalau misalnya semuanya sudah terhandle dengan baik, percayalah sama dia, dia akan melindungi kamu sebagaimana mestinya dia. Itu yang dia bilang. Tuh. Dengan adanya selesai persoalan-persoalan yang ada dalam hidupnya dia, saya melihatnya di sini segala macam toksik ya, itu akan terselesaikan. Terus hubungan-hubungan yang gak jelas itu akan menjadi lebih jelas. Semuanya akan lebih nyata lagi. Dia akan lebih respect sama kamu karena kamu sudah mengerti, dan dia akan menunjukkan rasa cintanya yang besar terhadap kamu. Jelas-jelas gitu. Jadi misalnya gini, ketika dia mencintai kamu, itu makanya menjadi seseorang yang all out, yang benar-benar 100% mencurahkan. Jadi bukan berarti hanya 50%, sisanya dia sibuk dengan mikirin yang lain, enggak gitu. Jadi aku cuma bisa bilang, ketika masalahnya semua selesai, hidupnya sudah mulai baik dan nyaman dan lain-lain, dia mencintai kamu itu udah sepenuh hati banget. Ya, jadi bisa punya banyak waktu buat kamu, untuk memperhatikan kamu. Di sini yang dia butuhkan adalah keteguhan hati atau cakra jantung, ya. Cinta itu kan adalah persoalan hati ya, persoalan perasaan. Cobalah untuk lebih bisa menyelaraskan perasaan dia ke kamu. Terus cobalah untuk mencintai dia dengan segala keadaan dia sekarang. Ibaratnya mencintai dia dalam situasi yang terbaik maupun terburuk sekalipun, itu akan makin menguatkan koneksi cinta kalian berdua. Karena kalau misal kita kuat, maka secara spiritual cinta kalian itu pasti akan erat ya. Nah, di sini kalau kamu di sini punya anak, atau kalian sama-sama janda, duda, punya anak atau bagaimana, yang dia perhatikan bukan hanya kamu, ya, tapi dia juga memperhatikan anak kamu. Gak mungkin dia datang hanya memperhatikan kamu, tetapi dia tuh pengen cukup juga untuk kamu dan keluarga kamu. Gitu. Dia sayang ya, kalau misal kamu punya anak, dia sayang sama kamu. Di sini, ya, dia itu mengharapkan kamu tuh bisa berdoa, ya, buat dia. Supaya apa? Supaya koneksi ini tuh segera mendapatkan jawaban. Kalau kamu tanya apakah dia mundur di hubungan ini, tentu saja tidak. Cuman aksinya ini diharapkan bisa lancar gitu loh, untuk segera memperbaiki masalah ya, problem-problemnya dia, supaya apa? Dia bisa all out cinta sama kamu. Dan di sini cobalah untuk menerima, katanya. Ya, cobalah untuk menerima keadaan dan kondisi dari apa yang telah terjadi sekarang ini. Orang ini tidak ingin menyerah karena dia merasa hubungannya dengan kamu itu begitu penting. Dia sangat mengutamakan hubungan ini, ya. Tetapi dia juga nggak mau kamu tuh sedih. Dia nggak mau ketika terkoneksi hubungannya jadi amburadul. Makanya kenapa dia banyak persiapan. Mungkin ya, kalau aku bisa bilang, dia nggak bisa buru-buru untuk mengikatkan secara resmi sama kamu, tetapi yang aku bisa bilang adalah mungkin dia membutuhkan waktu untuk bisa settle dulu, ya, dengan masalah-masalahnya. Jadi kamu sekarang nggak usah mikirin, Kak, tapi aku tuh sudah janda. Apalagi kalau janda atau duda, nggak usah terlalu mikirin kapan lagi aku mau menikah sama dia, nanti ketuaan, nanti ini, nanti itu. Nggak usah mikirin itu. Buat kamu yang gadis atau masih jejaka atau perawan, sebaiknya sih kalau aku bilang nggak usah terlalu fokus sama orang ini,
ya. Tapi kamu coba untuk cari orang yang memang pasti sama kamu. Ya, berarti kelihatan gitu loh. Kalau seandainya memang kamu menemukan jodoh yang lebih baik, kenapa enggak? Tapi kalau kamu tanya sama aku, dia ini tidak menyerah. Cuman pergerakannya memang agak sedikit lambat. Gitu. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Untuk koneksi-koneksinya di sini. Kita lihat dulu untuk koneksi-koneksinya. Sebentar. Oke. Saya melihat kondisi dia ini mungkin semakin memburuk karena dia baru ketipu, ya. Ada bisnis yang nggak lancar, dan memang dia jadi target gitu. Ya, sepertinya dia ditipu rekan bisnis, ditipu rekan kerja. Terus yang aku bisa lihat sedikit ya energinya. Dia sudah mencoba untuk tegar, udah mencoba untuk memproses ini. Sebetulnya sih kalau mungkin ya, kalau misalnya memang ada masalah pengadilan dia menang, cuman mungkin ya itu dia harus starting kembali, harus starting over kembali. Terus di sini aku ngelihatnya memang ketika dia menerima uang, ya mungkin nggak sama kayak dulu kondisinya. Ya, dia tuh mesti kayak bekerja lebih keras lagi, karena jujur aja ya teman-teman, ketika dia jatuh karena ditipu, itu kayaknya harga diri dia juga turun deh. Karena dia kan orangnya suka dia tuh tipe orang yang bangga sama pencapaian. Kalau aku lihat dari sini, dianya jadi kayak minder gitu loh. Ada perasaan minder karena karena dia tidak mendapatkan hasil yang baik gitu. Misalnya nih, kalau memang secara pengadilan menang, tapi kenyataannya nggak sebagus itu. Bisa aja kayak gitu. Nggak taunya perkaranya jadi perdata, terus bayarnya suka-suka, orangnya bayar ganti ruginya suka-suka, ya itu dia. Susah ya, ini mungkin sekilas energi dari orang ini ya teman-teman. Kalau aku bisa bilang lagi sama kamu, jika memang dia punya masalah hukum, ya kamu harus sabar. Kenapa? Karena kondisi untuk orang bangkit itu kan kena mental sama kena kena fisik gitu loh. Jadi memang harus banyak sabar ya. Apa yang harus kau yakini? Yang harus kau yakini kalau kau cinta sama dia, cobalah untuk cobalah untuk berani untuk mengambil resiko. Jadi nggak perlu dengerin kata orang, coba kamu ambil resikonya aja. Kalau kamu benar-benar yakin sama ini. Tapi kalau misal kamu nggak yakin, sebaiknya ya sudah, kamu bisa cari orang lain. Aku seperti itu. Karena nggak usah segala sesuatunya tuh kayak dipaksakan gitu loh teman-teman. Ya, nggak usah dipaksakan. Orang ini belum menyerah sama kamu. Mungkin ini adalah inisialnya. Ya, inisialnya kamu bisa lihat. Kira-kira kedepannya akan seperti apa? Perubahan baiknya apa untuk dia? Kira-kira semesta membuka apa? Membuka perubahan baik apa untuk koneksi ini? Oke, di sini aku akan melihat ya. Aku akan melihat dia bakalan sukses. Tuh, dia akan mendapatkan dia akan mengembalikan kondisinya seperti semula. Jadi kamu jangan ninggalin dia gara-gara dia lagi jatuh, jangan. Dia nih lagi berusaha keras sekarang ini, gitu ya. Dia berusaha keras buat kamu. Jadi kemungkinan dia bakalan bisa bangkit, cuman dia memang membutuhkan waktu.
ya kira-kira 4 bulan lah dari sekarang. Ya, 4 sampai 7 bulan dari sekarang. Kalian tunggu aja. Pasti nanti akan ada kabar baik datang dari dia. Gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Semoga kalian suka dengan readingannya. See you next see you. Selamat malam. Bye-bye.